Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto, khususnya di minggu ini kira-kira ada apa gitu ya. Karena cukup ada signifikan volatilitas yang terjadi dalam market, di mana market atau Bitcoin pun sempat hit area kisaran $70.000, teman-teman. Jadi kita mau lihat secara outlook ke depannya bagaimana, altcoin bagaimana, kenapa altcoin belum gerak dan lain-lain, kita coba bahas di video ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita langsung masuk aja ke dalam intro videonya dulu ya. Nah, kalau kita lihat untuk update, ini Bitcoin sempat aja hit area kisaran 70.000, teman-teman. Ya, 70.080. Jadi tipis, tapi kita udah hit area psikologi level 70.000. What's next? Kita coba bahas gitu ya. Dalam 24 jam terakhir, kita bisa lihat di sini beberapa kripto mulai mengalami kenaikan, tapi khususnya lebih ke arah Bitcoin beta lah. Sebenarnya Bitcoin ekosistem seperti BSV maupun Bitcoin Cash yang mengalami kenaikan yang lebih signifikan karena Bitcoinnya yang strong gitu ya. Lalu disusul ada EOS, ada BOME, dan beberapa kripto lainnya gitu. Tapi altcoin sebenarnya nggak terlalu mengalami pergerakan yang signifikan. Jadi kalau kita lihat di sini altcoin justru beberapa turun gitu ya, minor koreksi lah. Dan kalau kita lihat secara Fear and Greed Index, kita di area greed masih sama 74, teman-teman. Ya, nggak terlalu beda jauh dengan kemarin. Dan ya, beberapa hal yang kita bisa perhatikan karena Bitcoin udah mulai naik lagi nih, teman-teman. Kita bisa dari sini Bitcoin mulai mengalami kenaikan. Kita bisa lihat memang open interest juga mengalami kenaikan ya. Open interest is by far at all time highs atau kembali ke area yang paling tingginya lagi nih, udah di all time highs. Biasanya open interest ini menandai sebenarnya di mana banyak orang yang mulai nge-trade atau buka posisi trade yang lagi di open gitu ya. Jadi kalau teman-teman pakai futures itu, kalau teman-teman buka posisi, nah itu namanya open interest dan cukup banyak yang buka artinya, dan banyak orang yang nge-trade. Pertanyaannya adalah orang-orang nih yang buka nih short atau long? Ya, mereka mau Bitcoinnya turun atau Bitcoinnya naik gitu. Mungkin majority kemungkinan besar sih kalau menurut saya short sebenarnya gitu ya saat ini. Tapi kita akan lihat gitu ya, karena biasanya kalau misalnya open interest mengalami kenaikan seperti ini, volatilitas itu akan terjadi gitu, dan mungkin akan cukup signifikan juga dengan kita bisa lihat open interest yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga dalam ya beberapa hari terakhir juga gitu ya, apalagi dengan pump ini. Nah, apa yang bisa kita lihat di minggu ini? Salah satunya nanti pastinya ada FOMC gitu. Jadi nanti kita akan bahas sedikit tentang makro, tapi kita lihat dulu. Ya, kita bahas mengenai Bitcoin 2024 conference gitu ya. The real MVP kita gitu ya, yaitu adalah Donald Trump ya. Dia adalah presiden ke-45 dari United States gitu, dari Amerika, dan kita tahu bahwa tahun ini akan ada pemilu lagi nih. Apakah Donald Trump bisa memenangkan pemilunya? Kita akan lihat gitu ya. Namun secara polling saat ini Donald Trump masih memimpin sebenarnya. Lalu Bitcoin 2024 ini apa? Bitcoin 2024 ini adalah conference Bitcoin ya, yang istilahnya satu conference isinya untuk membahas Bitcoin aja, tapi dengan tokoh-tokoh legendaris lah, mungkin tokoh-tokoh dunia yang memang cukup pro ke Bitcoin gitu ya. Ini ada Donald Trump yang baru aja dia lebih sering membuka opini dia tentang Bitcoin. Lalu ada Robert F. Kennedy, ini juga presidential candidate tapi independent. Ada Cathie Wood, ada Michael Saylor, dan ada beberapa yang lainnya gitu ya. Ini all speakersnya kalau teman-teman scroll, ini cukup banyak tokoh-tokoh terkenal lah sebenarnya. Nah, tapi saya mau bahas itu mengenai Trump gitu ya, karena Trump itu kan semua orang tahu Trump gitu ya, semua orang tahu Donald Trump itu siapa. Nah, ada beberapa hal yang dia stated atau yang dia bahas di Bitcoin 2024 conference ini gitu. Jadi kita bahas beberapa hal gitu ya. Dan mengenai Trump, yang pertama, pada saat dia membuka pidatonya, ini kalau teman-teman lihat videonya, ini belakangnya ada logo Bitcoin 2024 ya teman-teman. Jadi ini adalah pidato memang di conference tersebut gitu. Ini saya nggak buka suaranya gitu ya karena 2 menit. Tapi yang pertama dia bilang dia akan memecat SEC chairman, yaitu adalah Gary Gensler. Ya, Gary Gensler ini sebenarnya bukan orang yang nggak tahu kripto atau blockchain gitu ya. Dia dulu seorang profesor yang memang justru teach atau mengajari hal tersebut gitu. Namun setelah dia menjabat sebagai SEC chairman, dia sepertinya
tackle down crypto project. Makanya kita tahu SEC tuh sering menuntut misalnya Binance maupun project seperti Ripple, XRP dan lain-lain lah gitu ya. Jadi SEC ini menjadi raksaksanya lah di traditional finance yang benar-benar istilahnya menahan kripto lah gitu. Dan Donald Trump katanya kalau misalnya dia jadi presiden, yang pertama dilakukan adalah untuk memecat Gary Gensler, which is sebenarnya menurut saya ini ya cukup positif lah kalau kita pro kripto istilahnya gitu ya. Hopefully penggantinya si Gary Gensler ini berbeda gitu ya, dan mungkin lebih netral ya. Nextnya juga, nah ini si Donald Trump juga sempat bahas nih di mana United States of America atau Amerika ini nggak akan sell mereka punya Bitcoinnya gitu ya. Dia bilang mereka akan hold, jadi nggak kayak Jerman istilahnya. Kalau kita tahu kan beberapa minggu lalu kan Jerman menjual Bitcoinnya mereka ya. Tapi kalau kata Donald Trump ya, mereka akan hold dan mereka akan jadikan Bitcoin ini sebagai strategic reserve ya. Jadi menjadi reserve untuk US atau Amerika sendiri gitu. 100% Bitcoin yang mereka ada gitu. Mungkin teman-teman bertanya, lah kenapa Amerika ada Bitcoin gitu? Kenapa Amerika kok bisa ada Bitcoin? Sebenarnya ini Bitcoin yang mungkin mereka dapetin dari kasus-kasus, istilahnya ini Bitcoin dari kasus. Oh, disita seperti itu gitu. Jadi bukan Amerika membeli Bitcoin, tapi ada kasus, oh Bitcoinnya disita. Nah ini yang mereka dapatkan gitu, dan cukup besar sebenarnya. Hampir sama seperti Jerman, China, mereka semua ada Bitcoinnya juga gitu. Nah, next one ini adalah Donald Trump bilang a promise to never allow creation of CBDC atau central bank digital currency. Itu ya, dia nggak mau ada CBDC. Jadi kalau kita lihat kripto yang bergerak di bidang CBDC mungkin nggak terlalu optimis lah di sektor tersebut teman-teman ya. Kalau kita lihat dari Donald Trump punya speech juga atau pidatonya. Dan yang terakhir dibilang Donald Trump says Bitcoin and crypto will skyrocket like never before if elected as president. Kalau dia jadi presiden, tapi ya we don't know. Ini kalau menurut saya ini bisa jadi top sign juga nih. Kalau misalnya Donald Trump ternyata dia di-elected jadi presiden, market crypto naik, itu bisa jadi top sign of the crypto market. Jadi harus hati-hati juga. Biasanya berita-berita yang terlalu positif, teman-teman jangan menganggapnya oh ini bakal naik terus gitu. Biasanya itu adalah mungkin the last pump istilahnya. Jadi jangan sampai kejebak gitu ya teman-teman. Tapi ini positif lah overall. Namun pertanyaannya mungkin adalah kenapa Donald Trump ini bisa positif banget ke kripto? Ya kalau menurut saya sebenarnya adalah lebih ke arah Donald Trump melihat Bitcoin ya, ataupun mungkin misalnya kripto gitu ya, lebih untuk mensupport USD atau US dollar gitu. Kita lihat bahwa kan pairing dari kripto semua kan BTC ya per USDT semuanya. USDT ini kan sebenarnya kan reserve asetnya dolar gitu. Jadi technically dolarnya masih jadi tetap kuat gitu. Ini menjadi salah satu alasannya mungkin. Nah, kita akan melihat juga beberapa data-data makro yang akan ada di minggu ini gitu ya. Namun beberapa yang harus di-highlight sebenarnya adalah Kamis pagi lah, Kamis dini hari gitu ya. Ya, ini 1 Agustus, waktunya ini WIB semua teman-teman. Itu akan ada FOMC. Nah, jadi ini minggu ini adalah minggu yang volatilitasnya mungkin akan cukup besar gitu ya. Makanya ini cocok dengan opening kita, di mana open interest lagi di all time high gitu. Nah, untuk probability rate sendiri saat ini 96% itu bakal pause gitu ya. Tapi kalau kita lihat di September 18 itu 88% melihat bahwa kita bakal cut. Jadi ya sebenarnya semua akan bergantung kepada ini teman-teman, press conference-nya dia jam 1:30 ya. Jerome Powell bakal bagaimana gitu ya. Kalau misalnya dia bilang dia ada tandain bahwa oke, kita bakal mungkin 80% akan cut interest rate di next FOMC, yaitu di bulan September. Nah, itu akan lebih positif lagi ke market crypto kalau menurut saya. Tapi kalau dia bilang oh kita akan tetap data dependent, akan melihat sesuai data, itu mungkin akan sedikit negatif ya, tapi kita akan lihat aja. Lalu ada satu grafik sebenarnya yang menurut saya cukup penting untuk dikasih lihat gitu ya teman-teman. Bentar ya. Nah ini grafik
USDT dominance teman-teman ya. Tapi ini kenapa penting, karena dia ada resemblance dengan Bitcoin. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak familiar, saya akan coba jelaskan juga teman-teman. Jadi ini adalah grafik USDT dominance. Jadi dominasi USDT di market crypto. Ini kanan ya, dia punya kalau teman mau lihat presentasinya gitu ya. Lalu kalau Bitcoin yang di sebelah kiri, ini harganya Bitcoin gitu ya. Dan kalau kita perhatikan ya, ini mereka kebalik gitu. Biasanya pada saat USDT dominance turun ya, artinya apa? USDT dominance turun artinya orang-orang akan menjual USDT mereka lalu beliin kripto-kripto. Sehingga biasanya yang dilakukan ini adalah Bitcoinnya justru mengalami kenaikan gitu. Jadi kalau kita lihat USDT dominance-nya naik gitu ya, kalau USDT dominance-nya turun, artinya harga kripto atau altcoins gitu ya, itu juga akan mengalami kenaikan. Tapi kalau misalnya USDT dominance-nya naik, artinya market akan turun. Ini kita bisa lihat dari sini, kuning ke biru udah turun. Artinya kuning ke biru di sini Bitcoin-nya naik. Gitu. Ini kuning ke birunya turun. Di sini kuning ke birunya naik gitu, Bitcoin-nya naik gitu. Ya, bukan kuning, ini orange gitu ya. Nah, saat ini kita lagi di key level ya, di mana di area USDT dominance ini bisa breakdown. Dan kalau misalnya USDT dominance ini bisa breakdown, artinya Bitcoin-nya bisa mengalami kenaikan. Jadi ini cukup penting lah istilahnya kalau misalnya kita benar-benar bisa breakdown. Atau kita bounce lagi, kita nggak ada yang tahu, cuma ya kita hoping buat dia breakdown. Nah, kalau kita lihat untuk saat ini ya, secara teknikal teman-teman, kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan di tangan teman-teman. Secara teknikal kita udah hit area 70.000 gitu. Kalau menurut saya ini kita udah hit area 70.000. Nah, area 70.000 di sini gitu ya, kita udah hit. Lalu kita mengalami penurunan. Jadi sebenarnya technically ini udah ya bisa naik lagi gitu ya. Tapi kemungkinan besar kita akan lebih ke arah konsolidasi dulu nih. Di area kisaran 66 sampai 67 dulu, 66, 67,8. Kita akan konsolidasi di area ini gitu. Possible mungkin seperti ini. Ya. Atau kalau misalnya kita turun ya kembali lagi ke area ini. Tapi kalau ke 64 kayaknya terlalu dalam sih. Jadi kita mungkin akan ranging aja di area ini. Tapi pada saat kita ranging di sini, kemungkinan besar money flow-nya akan mulai masuk ke altcoins. Itu kalau prediksi saya gitu ya. Kenapa? Karena Bitcoin ini istilahnya udah hampir menuju all time high. All time high kan di area ini nih teman-teman. Ini all time high nih 73.000. Jadi tinggal 9%, 8,5% lagi gitu. Abis itu udah all time high. Bahkan tadi udah sempat tinggal push 5%, 6% udah all time high gitu ya. Tapi altcoin masih jauh di bawah ya. Dan kalau kita lihat tadi USDT dominance saat ini kan mau breakdown gitu. Jadi kalau let's say USDT dominance breakdown, artinya money flow-nya kemana? Money flow kemungkinan akan masuknya ke altcoins. Kenapa? Dengan logic adalah bahwa orang melihat Bitcoin udah hampir all time high istilahnya, yang mendingan mereka masukin ke Bitcoin gitu. Itu mungkin teman-teman juga bakal melakukan hal yang sama gitu. Jadi seperti itu gitu ya. Jadi kita akan lihat gitu. Tapi overall kalau kita lihat sebenarnya Bitcoin healthy gitu ya teman-teman. Nggak kurang fair gitu, karena kalau kita lihat memang Bitcoin dominance-nya tuh strong sekali gitu ya. Jadi walaupun kita lihat market crypto naik, tapi kalau teman-teman holdnya altcoins nggak kerasa kenaikannya gitu ya. Tapi kita lihat dari sini sebenarnya ini mulai ada rejection lagi di Bitcoin dominance ini. Hopefully trennya turun gitu ya, sehingga kalau teman-teman ada exposure di altcoins, tunggu dulu gitu ya. Mungkin altcoins akan mengalami kenaikan dalam beberapa hari ke depan kalau misalnya market nggak dump atau Bitcoinnya nggak turun gitu. Itu yang kita harapkan ya sama-sama. Jadi mungkin kira-kira ini aja untuk update market crypto hari ini. Semoga teman-teman suka update-nya juga dan semoga membantu. Jangan lupa untuk bantu share videonya ataupun like teman-teman. Dan sekali lagi thank you semua for watching and we will see you in the next video. Bye bye.